Agar bugar selama berpuasa, selain asupan karbohidrat, proteinnya gak boleh lupa nih. Protein bertugas untuk menyiapkan energi yang akan digunakan saat kita berpuasa. Gak melulu protein hewani loh, kita juga bisa menggantinya dengan protein nabati. Semuanya ada dalam episode protein ibadah. Yuk kita kemon! Yuk kita kemon! Untuk memiliki tubuh yang sehat, harus didukung dengan asupan makanan yang kaya akan nutrisi. Salah satunya, makanan yang mengandung protein, apalagi saat berpuasa. Tubuh kita selalu membutuhkan protein loh. Jika asupannya tidak memadai, tubuh akan mengalami defisit yang menyebabkan otot tubuh mengecil, tubuh menyusut hingga lemas. Waduh, kekurangan protein juga bakal bikin kita jadi gampang sakit. Soalnya protein juga bertugas menjadi antibodi untuk sistem kekebalan tubuh. Den Unyil, mau kemana? Pak Oga, ini Pak, Unyil lagi nyari teman-teman nih, mau main basket. Sini main sama Pak Oga aja, Den. Memangnya Pak Oga bisa apa? Jangan tanya. Lihat nih Pak Oga main. Wah, loh, kok dilempar kemana bolanya Pak? Tenang aja, Den. Nanti bolanya juga balik sendiri. Ah, masa sih Pak? Aduh, mana nih bola Unyil? Ya, wih bener, bolanya balik lagi. Pak Oga hebat nih. Aduh, kok kunang-kunang ya, Den? Teman-teman, sekarang tempe juga bisa diolah jadi makanan manis untuk berbuka puasa loh. Nah, ini dia sari tempe kental manis. Tempe kental manis ini enak dan punya kandungan gizi yang gak kalah dari susu kental manis biasa nih. Tempe lokal asal Wonosari inilah yang dipakai untuk membuat sari tempe kental manis. Tempe ini rasanya lebih fresh, legit, dan manis. Soalnya kedelainya original dari negeri sendiri. Nah, tempe-tempe ini akan dipotong tipis-tipis. Kemudian dikukus deh sampai matang. Kalau sudah, tempenya di blender sampai halus, lus. Lanjut, sari tempe kental manis ini menggunakan gula fruktosa, gula yang asalnya dari madu. Gula ini aman dimakan, soalnya tidak berubah menjadi lemak jenuh yang bisa membahayakan tubuh. Beda sama gula pasir dari tanaman tebu. Gula ini bisa berubah menjadi lemak jenuh ketika dikonsumsi. Tapi intinya sih semua jenis gula nggak boleh dimakan berlebihan ya. Nah, dengan dikeringkan kayak gini, masa simpan sari tempe kental manis jadi semakin lama loh. Kalau biasanya cuma sehari sampai 2 hari, sekarang bisa sampai setahun. Wah, keren gak tuh? Oke, yang suka manis-manis, ayo merapat. Kita buat casata roll buat menu berbuka nanti yuk. Cara buatnya gak susah kok, sama kayak buat kue bolu gitu deh. Cuma kita pakai sari tempe kental manisnya sebagai pengganti susu kental manis. Bukan sekedar pengganti ya, sari tempe kental manis ini sehat. Kandungan lemak tidak jenuh yang terdapat dalam tempe mampu mengurangi resiko penyakit jantung dan menurunkan kolesterol. Oh iya, faktanya nih, anak kecil kayak kita suka banget makanan manis. Soalnya rasa manis ternyata bisa membuat suasana hati gembira. Nah, kalau lagi puasa gini, makanan manis bisa mengembalikan energi tubuh dengan cepat. Mantap! FYI nih, kandungan protein tempe jauh lebih tinggi daripada telur dan daging sapi loh. Gak cuma itu, tempe juga mengandung serat yang baik untuk pencernaan. Tempe
tempe juga kaya antioksidan, vitamin dan mineral, energi, dan karbohidrat. Jadi nggak heran kalau sumber protein nabati favoritnya orang Indonesia ini pernah menjadi penyelamat para tawanan Jepang saat Perang Dunia Kedua. Oh ya, Unyil pernah baca pada zaman pendudukan Jepang di Indonesia, para tawanan yang diberi makan tempe terhindar dari penyakit disentri dan busung lapar. Keren! Oh ya, ada beberapa teori mengenai asal-usul tempe. Katanya tempe muncul dari kedelai buangan pabrik tahu yang kemudian dihinggapi kapang dan menjadi tempe kedelai. Ada juga yang mengatakan bahwa tempe ditemukan pada era tanam paksa pada tahun 1875. Ketika itu kakek nenek kita diharuskan menanam tanaman perkebunan seperti tebu dan karet yang merusak unsur hara tanah. Sehingga mereka hanya bisa mengkonsumsi ubi, singkong, dan kedelai yang tumbuh di pekarangan. Nah, kedelai inilah yang diolah menjadi tempe dengan meniru makanan Cina yang bernama koji. Koji merupakan hasil fermentasi menggunakan kapang aspergillus. Namun tempe di Indonesia sendiri menggunakan kapang rhizopus karena dinilai lebih cocok dengan iklim di Indonesia. Satu lagi nih, kreasi protein berbahan dasar kedelai. Ada tempe bar dan tempe crumble. Cocok nih buat yang suka menikmati camilan sebelum makan berat saat berbuka. Camilan sehat ini gak digoreng loh, tapi dipanggang sehingga gak mengandung lemak dan minyak. Yuk, langsung saja kita lihat proses pembuatannya. Come on! Pertama, kita potong-potong dulu yuk tempenya. Iris tipis-tipis ya, biar nanti renyah ketika selesai di oven. Kualitas bahan baku untuk membuat tempe juga dipilih yang baik, yaitu menggunakan kedelai tanpa kulit. Nah, sekarang kita susun deh di loyang. Dalam satu hari, rumah produksi yang berlokasi di Salatiga ini bisa menghabiskan sekitar 100 bungkus tempe loh. Wih! Saatnya kita oven tempenya. Pakai api kecil selama kurang lebih 1 jam. Jika dibandingkan dengan olahan tempe yang digoreng, tempe yang di oven akan menghasilkan olahan yang rendah lemak, jadi lebih bagus buat kesehatan jantung. Setelah di oven, sekarang kita hancurin deh tempenya jadi remahan-remahan kecil. Setelah itu campurkan dengan bahan-bahan lain, seperti goji berry, kismis, dan cranberry. Kemudian aduk sampai merata. Oh iya, kita tambahkan juga dengan madu ya, biar adonannya melekat. Kalau sudah rata, tinggal kita susun deh di atas loyang. Berbeda dengan tempe crumble, untuk tempe bar, tempe yang sudah di oven tadi dihaluskan dengan menggunakan blender. Kalau sudah halus, baru deh dicampur dengan bahan-bahan tadi. Ditambah wijen, gula aren, dan madu. Aduk sampai rata. Terus kita taruh deh di loyang. Jangan lupa dipadatkan ya. Selanjutnya tinggal kita oven lagi selama 15 menit agar adonan benar-benar kering dan menyatu. Waktunya kita packing nih. Usaha yang sudah dimulai sejak tahun 2017 ini bisa menghasilkan 200 bungkus tempe bar dan tempe crumble sehari. Dan semuanya dijual ke seluruh Indonesia secara online. Mantap! 1, 2, Ayo Po, semangat. Biar badannya kayak Neng Reza. Aduh, kalau yang ini sih air iso dagah. Kagak ada cara lain apa ya? Ye, kalau mau badan langsing, jantung sehat, ya harus olahraga Po. Ya, cuman kagak gini juga kali ga. Masa? Aduh ga. Po. Turun dah. Aduh, cepetin nih. Aduh, Gimana tolongin sih? dah. Ngeluh aja sih. Unyil mau berbagi resep kudapan kaya protein buat berbuka puasa nanti nih. Bikin rolade kornet ikan tuna yuk. Yap, kornet tapi dari ikan. Sudah pernah coba belum? Nih, kita siapkan bahan-bahannya ya. Yang pertama ada roti untuk pembungkus kornetnya.
Pastikan roti benar-benar tipis, biar mudah digulung. Yap, rolade memang identik dengan teknik menggulung makanan. Sesuai dengan asal katanya, yaitu roller yang artinya menggulung. Oleskan mayones. Supaya makin sehat, tambahkan sayuran seperti selada, tomat, dan pastinya timun. Soalnya 95% kandungan timun merupakan air. Jadi bisa memberikan efek dingin di tubuh dan mencegah dehidrasi selama kita berpuasa. Oke, tambahkan kornet tunanya ya. Daging tuna sangat bagus untuk nutrisi di masa pertumbuhan. Selain protein, kandungan seleniumnya juga tinggi, sehingga bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita. Oke, sip, tinggal gulung deh. Supaya tidak hancur, lumuri dengan telur dan tepung roti ya. Tepung roti ini juga bakal bikin roladenya tambah renyah. Goreng dengan minyak panas. Dan jadi deh, mudah kan? Yummy lagi. Oh iya, aslinya kornet tuna yang jadi isian rolade ini sudah dimasak dan diolah bersama bumbu loh. Cekidot ke pabriknya yuk, kita kemon. Kornet tuna hanya dibuat menggunakan ikan tuna yang masih segar. Cirinya adalah warna terang mengkilat pada kulit ikan. Sortir ikan berdasarkan ukurannya ya. Ukuran ikan tuna di sini berkisar 1 sampai 2 kg per ekornya. Ayo baris, buang dulu semua isi perut ikannya. Selain dibikin jadi kornet, ikan tuna di sini bakal diproses menjadi lebih dari 10 jenis olahan. Selain dalam negeri, pabrik ini juga mensuplai kebutuhan tuna kaleng ke berbagai negara loh. Sekarang waktunya masak. Masukkan ikan tuna ke dalam mesin masak selama 20 menit. Dengan kisaran suhu antara 95 sampai 98 derajat Celcius. Selesai masak, langsung kuliti deh. Wah, cepat banget ngulitin tunanya. Setiap hari pabrik ini mampu memproduksi olahan ikan tuna sampai 4,5 ton loh. Ah, pantesan aja kerjanya cepat banget. Buang kulit, duri, dan kepala ikan untuk menjaga kualitasnya. Tapi ini nggak dibuang kok, karena masih bisa diolah kembali menjadi pakan ternak. Setelah itu, suwir daging ikan menjadi bagian besar dan kecil, sambil sortir kembali duri-duri yang masih menempel pada daging. Jangan lupa timbang, agar pas dengan komposisi bumbu kornetnya nanti. Nah, ini dia rahasianya. Ada tambahan kentang dalam kornetnya. Wih, kandungan nutrisinya makin lengkap nih. Kentang punya serat lebih tinggi dari gandum, jadi sangat bermanfaat untuk melancarkan pencernaan kita selama berpuasa. Yuk, campur daging tuna, kentang, dan juga bumbu-bumbunya, seperti bawang bombay, bawang merah, serta bahan lainnya. Cering! Wadah kaleng-kalengnya sudah ngantri tuh. Isi masing-masing kaleng dengan kornet tuna sebanyak 240 gram. Oh iya, ada sedikit tips nih dalam memilih masakan kalengan seperti ini. Hindari kaleng yang sudah penyok ya, karena kalau kalengnya penyok, lapisan aluminium di dalamnya akan terkelupas. Akibatnya, kaleng bisa berkarat. Makanan pun jadi terkontaminasi deh. Ingat ya, jangan sampai lupa. Lanjut, masukkan kaleng ke dalam mesin vakum. Adanya semprotan uap panas ini membuat udara keluar dari dalam kaleng. Setelah itu, kunci makanan supaya rapat. Setiap menit, mesin ini bisa menutup lebih dari 100 kaleng loh. Mantap! Oke, sekarang kita sterilkan kornet tuna kalengannya. Caranya cukup panaskan selama 80 menit. Bakteri dan kuman dijamin mati deh. Kornet tunanya jadi awet sampai 3 tahun. Nah, ini dia hasilnya. Makanan praktis dalam kaleng dengan harga yang ramah kantong. Pas banget deh buat jadi menu sahur ataupun berbuka. Mantap!
Sambil nunggu Den Unyil, mancing dulu ah. Siapa tahu dapat ikan tuna. Asik. Tarik terus. Itu kan Yeeha. si Embul. Waduh. Ah, tolong. Ternyata nggak dalam airnya. Duh. Tapi tetap aja apes. Gak? Katanya mau ikut Unyil. Kok malah berenang sih, Pak? Siapa yang berenang sih, Den? Pak Uga kecebur nih gara-gara simbol. Padahal udah husuk mancing ikan tuna. Mancing ikan tuna kok di pinggir kayak gini, Pak? Ya mana ada, Pak Uga. Ini dia nih, sumber protein hewani favorit semua orang. Telur. Soalnya mudah didapatkan, padat gizi, dan bisa dimasak menjadi aneka olahan. Kayak telur dadar favoritnya Unyil. Cocok banget deh buat menu sahur praktis. Sayangnya telur kan mudah pecah. Tenang, sekarang kan sudah ada telur dadar instan. Dijamin anti pecah dan anti ribet. Gak perlu repot memecahkan telurnya lagi. Kita lihat cara bikinnya yuk. Kita kemon. Pertama, kita cuci dulu telurnya. Yang bersih ya. Pastikan sudah tidak mengandung kotoran hewan atau tanah. Waktunya pecah memecah telur. Pelan-pelan ya mecahinnya. Jangan sampai kulit telurnya ikut masuk ke dalam mangkok. Oh ya teman-teman, selain tinggi protein, telur juga mengandung energi, lemak, karbohidrat, kalsium, fosfor, zat besi, vitamin A, vitamin B1, dan vitamin C. Wah, banyak banget ya. Pantas aja jadi idola. Lanjut, telur dadarnya kita kocok. Kalau sudah tercampur rata telurnya, kita saring deh. Tujuannya agar kulit telurnya nggak ikut terproses. Sip deh, selanjutnya telur dadar cair ini akan diproses menjadi bubuk. Unyil jelasin ya. Telur dadar ini akan kita keringkan dengan teknik spray dryer. Teknik ini biasanya dipakai untuk mengeringkan cairan menjadi serbuk, tapi dalam jumlah yang besar. Kemon, masukkan telur cairnya di atas tabung besar yang bernama spray chamber. Spray dryer akan menyemprotkan cairan melalui atomizer. Cairan tersebut akan lewat dalam aliran gas panas di tabung. Jadi, kandungan air menguap cepat. Yang tinggal hanya butiran serbuknya deh. Butiran ini selanjutnya masuk ke dalam ruang pengering yang dilewati aliran udara panas. Hasil pengeringan berupa bubuk akan berkumpul di bawah ruang pengering, mengalir ke bak penampungan. Tinggal keluar deh. Tada, ini dia serbuk telur dadarnya. Kuning-kuning lucu gitu deh. Sekarang waktunya mencampur adonan telur dadar instannya. Masukkan telur dalam wadah, timbang hingga 500 gram. Tuang ke dalam mesin mixing atau mesin pengaduk. Timbang lagi 500 gram ya. Mesin baru bereaksi dengan 1 kg serbuk. Jangan lupa tambahkan kunyit, garam, dan bawang putih. Semuanya dalam bentuk serbuk juga. Melalui proses spray dryer juga loh. Let's go. Aduk selama setengah jam. Serbuk yang sudah tercampur rata siap untuk dikemas nih. Ambil 15 gram serbuk telur. Masukkan ke dalam botol plastik kecil ini nih. 1 botol telur dadar instan ini setara dengan 1,5 telur ayam biasa. Oh iya, telur dadar instan ini bisa disimpan sampai 1 tahun loh. Nah, buat yang penasaran sama cara memasak telur dadar instan ini, Unyil bagi tipsnya ya. Pertama, masukkan air ke dalam botol. Sebatas garis kuning saja ya. Kocok-kocok.
tuang ke atas wajan. Nyes. Telur dadar siap disantap. Praktis kan? Bisa jadi telur orak-arik juga loh. Rasanya dijamin nikmat. Selain protein, selama berpuasa, pastikan asupan nutrisi lain seperti serat, karbohidrat, vitamin, dan kalsiumnya juga tercukupi ya. Jangan mengkonsumsi makanan dengan kandungan garam tinggi, karena bakal bikin kita lebih haus saat berpuasa. Dan ingat, gak boleh makan berlebihan, baik saat sahur ataupun berbuka ya, karena bakal membebani kerja pencernaan. Semangat ya puasanya, besok nonton si Unyil lagi ya, see you!